Oke, halo guys semuanya, selamat datang di channel Sales. Kali ini kita akan membahas sebuah manhwa yang anti mainstream. Karena MC kita kali ini bukanlah manusia, melainkan makhluk alien yang sangat ganas. Selain itu, saya juga ingin memperingatkan kepada kalian bahwa manhwa ini memiliki banyak adegan yang sangat brutal ataupun mengganggu. Jadi disarankan jangan menonton konten ini jika Anda tidak suka dengan sesuatu yang terlalu brutal. Tapi jika jiwa dalam diri Anda memang sudah brutal, maka manhwa ini akan sangat cocok. Sebelum ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda sekalian mengklik tombol Suki Cap terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai saja videonya. Spade Survival, sebuah game survival RPG yang mana membuat pemainnya bisa memilih untuk menjadi berbagai jenis alien. Mulai dari alien bertubuh keras yang melumat kapal luar angkasa, ataupun menjadi monster mutan yang mematai habis makhluk hidup di daratan. Bahkan juga bisa menjadi alien cerdas dan menaklukkan berbagai planet. Tapi dari semua karakter yang ada, sang MC kita sangat menyukai makhluk bernama Aimopra. Karena makhluk tersebut bisa memperkuat dirinya dengan cara mencuri informasi genetik milik korbannya. Sebagai contoh, jika Anda menjadi Aimopra, terus memakan teman Anda yang seorang penghutang handal, maka skill penghutang miliknya akan menjadi milik Anda. Begitu. Mari kita lanjut. Walau makhluk tersebut memiliki kemampuan yang sangat OP, dia tidak terlalu populer. Alasannya karena makhluk tersebut mudah mati ketika di awal permainan. Tapi bagi sang MC itu bukanlah masalah, karena dia tahu makhluk ini adalah makhluk yang terkuat di game ini. Jadi dia sangat mengaguminya. Akan tetapi bukan berarti dirinya juga yang harus berubah jadi makhluk tersebut. Walau begitu, nasi sudah menjadi bubur. Jadi sang MC menerima fakta bahwa kini dia telah terisekai ke dunia game yang dia mainkan. Dan juga sebagai alien bernama Kecebong. Tiba-tiba tubuh sang MC menggeliat. Ternyata dia merasa gatal karena tubuh miliknya ingin berganti kulit. Sang MC yang lapar pun kini memutuskan untuk mencari makanan terlebih dahulu. Berdasar pengetahuan game yang dia miliki, kemungkinan dia kini tengah berada di sebuah kapal antariksa. Si kecebong pun menggunakan kemampuan miliknya, yaitu hypersensitivity atau bisa dibilang semacam sonar, yang membuat dia bisa melihat area sekitar dengan gelombang yang dia pancarkan. Setelah dicari-cari, akhirnya dia menemukan tempat penyimpanan makanan. Akan tetapi penyimpanan itu dipasangi sandi. Sang MC pun iseng memasukkan kode 1234 dan ternyata itu berhasil. Di hadapannya kini sudah terpampang makanan luar angkasa. Dia pun membuka satu lantas mengunyahnya. Akan tetapi rasanya kurang nikmat. Tiba-tiba ada seekor kecoa yang numpang lewat. Sang MC pun menangkapnya dengan ekornya. Dia pun melahap kecoa tersebut. Dan rasanya sangat mantap, kata sang MC. Berkat itu juga dia berhasil mendapatkan informasi genetika pertamanya, yaitu berupa sayap dari kecoa tadi. MC sangat senang karena Aimopra sangat butuh informasi genetika. Ia pun langsung mengklik konfirmasi. Dan seketika saya pun langsung tumbuh dari punggungnya. MC pun lantas baru kepikiran gimana cara gunainnya. Setelah dia mencoba, dia pun berhasil mengepakkan sayap miliknya dan terbang layaknya kecoa. Ternyata terbang memakan banyak energi, jadi dia harus mengisi kembali perutnya dengan coklat batangan yang kurang nikmat. Sang MC pun mulai memburu para kecoa demi bisa mendapatkan informasi genetika lagi. Akan tetapi setelah mukbang sampai 20 kecoa, dia masih belum dapat apa-apa. Bahkan dia mulai bosan dengan rasa kecoa. Setelah makan kecoa ke-21, dia baru dapat trait kulit kitin yang intinya menambah sedikit defense-nya. Akan tetapi itu tidaklah cukup. Dia butuh trait bernama vitalitas yang kuat, yang mana membuatnya awet muda dan biasanya itu dimiliki oleh serangga ataupun tumbuhan. Jadi dia memutuskan untuk mukbang kecoa seperti orang gila demi bisa bertahan hidup. Dia pun mulai berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, mulai melompat ke sana kemari sampai terbang demi mencari seekor kecoa. Dan akhirnya dia menemukan dua sejoli kecoa.
Sang kecoa seketika kaget. Sang MC pun berhasil menangkap salah satu dari mereka. Dia pun langsung menyantapnya. Sedangkan kecoa satunya langsung ngacir dengan sangat cepat. Akan tetapi sang kecebong tidak akan membiarkan hal tersebut. Saking nafsunya, si kecebong sampai menabrakkan dirinya, yang membuatnya benjol dikit. Sang kecoa pun kini telah merasa aman karena telah berada di tempat yang sempit. Tapi dia salah besar karena sang kecebong rakus ini memiliki ekor yang sangat panjang. Dan dia pun menjadi camilan makhluk tersebut. Akhirnya sang MC mendapatkan apa yang dia butuhkan. Seketika tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia pun berkata mantap. Dia kini tengah berada di ruangan kargo. Dia juga bisa mendengar suara langkah kaki samar-samar. Yang kemungkinan kapal ini milik manusia. Dia harus segera melewati tahap kecebong jika tidak ingin mati terbunuh oleh makhluk tersebut. Sang kecebong pun memutuskan untuk pergi ke ruangan pendingin. Karena tempat itu dirasa sepi dan cocok untuknya. Dia pun merayap dan membuka penutup ventilasi dan langsung masuk ke atap kapal. Akan tetapi kini jalannya terhalang oleh kipas pendingin. Sempat ketar-ketir, tapi sang MC harus melewati jalan tersebut. Dia pun membuka penghalang kipas, lalu menggunakan sonar miliknya untuk memperkirakan waktu yang tepat untuk melompat. Dirasa sudah waktunya, dia pun langsung terbang sambil berkata, "Hiduplah seperti Larry." Sang kecebong pun berhasil melewati rintangan tersebut dan sangat bersyukur tubuhnya tidak tercincang oleh baling-baling tadi. Dia pun langsung melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, ia menemukan laba-laba, tapi gak ditampilin. Sang MC pun mendengar suara. Dia pun lantas mengintip lewat lubang ventilasi. Ternyata itu adalah manusia yang sedang mengobrol. Berkat itu juga dia tahu kalau kapal ini bukan kapal penelitian biasa, melainkan kapal yang dimiliki oleh Megacorp. Megacorp sendiri adalah paksi banteng. Megacorp sendiri adalah paksi manusia yang berpusat di bumi. Selain itu, biasanya manusia masuk ras netral. Akan tetapi berbeda dengan Megacorp yang lebih condong ke jahat. Bahkan ketika di game, mereka berani memodifikasi manusia sehat menjadi seorang budak. Apalagi kini di dunia nyata, mereka pasti lebih buruk. Sang kecebong pun memutuskan untuk menginvestigasi tempat tersebut, karena dia butuh informasi untuk bertahan hidup. Sang MC juga berharap kapal ini meneliti ras mutan soldier, karena kalau dia memakannya, maka dia akan mendapatkan tubuh yang sangat kuat. Atau juga ras elf ruang angkasa yang memiliki kekuatan psikis, yang intinya seperti indera keenam. Saat sedang melamun itu, dia mendengar suara minta tolong. Dia pun mencari sumber suara tersebut dan melihat sebuah tabung. Ternyata itu adalah amuba. Tapi MC kita tidak tertarik untuk memakannya karena makhluk tersebut hanya memiliki trait penyimpanan oksigen yang tidak dibutuhkan olehnya. Sang kecebong pun menggunakan sonarnya. Dia akhirnya tahu amuba itu sedang disetrum listrik yang membuatnya kesakitan. Sang MC sebagai makhluk budiman, dia pun menolong amuba tersebut, yang membuat makhluk tersebut berterima kasih. Sang MC pun pamit undur diri dan langsung bersembunyi secepatnya. Karena kini ada orang yang masuk ke ruangan tersebut. Tampak terlihat dua orang masuk. Si cewek menanyakan apa tes 26 sudah membuahkan hasil, alias si amuba tadi. Si pria kuning berkata, "Tolong beri saya sedikit waktu lagi." Si cewek pun membalas, "Waktu adalah uang, jadi segera berikan hasil atau kau akan dipecat." Yang membuatnya seketika ketar-ketir. Si cewek pun memanggilnya dan memperjelaskan dia juga tidak ingin hal tersebut. Maka dari itu cepatlah segera buahkan hasil dari tes 26. Maka dia akan memberikan kenaikan pangkat. Karena banyak pihak yang tertarik dengan proyek ini. Mendengar itu, si kuning ingin mencoba memberi si tes 26 sebuah obat. Si cewek pun cukup tertarik dan menyuruhnya untuk segera mencobanya. Si kuning pun langsung memasukkan dengan memberi dosis sedikit demi sedikit, karena takut mengancam nyawa si amuba. Akan tetapi, si cewek ini meminta untuk memberikan semua dosisnya, yang membuatnya sangat terkejut. Dan tanpa basa-basi, si cewek itu pun langsung menekan tombolnya, yang seketika membuat si amuba sangat kesakitan.
Mendengar rintihan kesakitan tersebut membuatnya tersenyum psikopat. Sang MC hanya bisa melihat kekejaman tersebut. Si cewek pun mulai bosan. Dia pun pamit dan meminta anak buahnya untuk segera kembali bekerja. Akan tetapi si cewek seketika menyadari kehadiran sesuatu. Tapi setelah dilihat tidak ada apa-apa, jadi dia pergi. Sang MC yang berhasil bersembunyi, kini dia merasa sangat amat kesal pada makhluk tersebut. Dan memutuskan untuk menjadikan si cewek sebagai targetnya. Waduh, target apa tuh? Di hari keempat, dia menjadi kecebong. Sang MC telah membuat sarang miliknya dengan menyemprotkan semacam cairan hijau. Dia juga menyemprotkan air cairan tersebut di berbagai tempat. Berkat itu juga dia bisa mengetahui seluruh situasi di kapal tersebut. Kegiatan sehari-harinya adalah bolak-balik ke ruangan kargo sambil menyelam makan kecoa. Selain itu dia juga memata-matai target miliknya, yaitu si cewek tadi yang bernama Kisaragi Yujin. Dia adalah ketua tim peneliti di kapal ini. Walau tubuhnya lemah, dia adalah orang terpenting di sini dan juga sebuah ancaman bagi keselamatan sang MC. Karena 2 hari yang lalu ada kejadian di mana seekor subjek tes kabur. Ketika yang lain panik, dia dengan cepat segera membuat alat pelacak dalam waktu 2 jam saja dan berhasil menangkal kembali makhluk tersebut. Untungnya makhluk tersebut gak masuk ventilasi, kalau tidak sudah pasti membahayakan sang MC. Maka dari itu sang MC harus segera membunuh si cewek tersebut demi keselamatannya. Lagi-lagi si Yujin seperti menyadari keberadaan sang MC. Untungnya dia masih tidak terlalu mempedulikannya. Sang kecebong masih bisa selamat, tapi dia heran kenapa wanita tersebut sangat peka. Apa mungkin dia memiliki kemampuan psikis? Dijelaskan bahwa kekuatan psikis adalah trait turunan dari ras kultus. Kekuatan tersebut merujuk pada skill semacam telepati, mind control, hipnotis, ataupun sebagainya, yang intinya mirip indera keenam. Tapi biasanya di antara manusia yang memiliki hal tersebut sangatlah langka. Sang MC terus memikirkan cara untuk menghadapinya sambil sarapan coklat batangan. Dia juga kini memiliki skill baru bernama Paralyze Phenom atau bisa dibilang racun pelumpuh, yang sangat cocok dengan tubuh kecil miliknya. Karena satu tetes racun saja dapat melumpuhkan seorang manusia dewasa. Tapi untuk menggunakan racun tersebut, dia harus berada di situasi 1 lawan 1, yang mana itu cukup sulit, karena si Eugene selalu dikawal oleh penjaga. Karena pusing mikirin hal tersebut, MC pun mau mencari angin dulu. Dia berkunjung ke si Amuba, yang nampak menyapanya. Kini mereka sudah seperti teman saja. Sang kecebong budiman itu juga memberi makan si Amuba, yang membuatnya sangat senang. Sambil melihat temannya madang, dia teringat dengan si Eugene yang memelihara seekor kucing dan nampak sangat menyayanginya. Dia pun lantas kepikiran kalau kucing itu mati, pasti si cewek tersebut akan menjadi melemah. Apalagi kucing itu selalu ditinggal sendirian di sebuah ruangan sampai pemiliknya memanggilnya. Jadi sang MC memutuskan untuk menjadikan si kucing sebagai tumbal. Waduh, kebahaya tak? Seperti biasa, kucing itu kerjanya turu seharian dan malas-malasan. Nama kucing tersebut adalah Kaisar. Sangat cocok dengannya yang diperlakukan istimewa dan bahkan setiap hari dikasih makan daging berkualitas tinggi. Sang MC menggunakan kemampuan sonarnya dan melihat di depannya ada laser sensor yang sangat tebal, yang kalau kena dikit aja bakal membunyikan alarm. MC yang kesal tanpa sadar menggebrak lantai menggunakan ekornya. Si kaisar yang mendengar hal tersebut langsung menghampirinya dan mengoyak-ngoyak ventilasi. Para penjaga yang mendengar itu pun langsung masuk dan memeriksanya. Tapi setelah dilihat ternyata itu hanya kelakuan si kucing. Mereka pun memilih untuk tidak mempedulikannya. Sang MC merasa lega karena masih belum ketahuan. Tapi berkat itu juga akhirnya MC menyadari kalau kucing itu terlihat sangat bosan, yang artinya mudah untuk dipancing. Selain itu, melihat reaksi penjaga yang tidak peduli itu adalah sesuatu yang dapat dia manfaatkan. Sang kucing yang lagi rebahan itu seketika perhatiannya teralihkan ke ruang ventilasi tadi. Setelah dihampiri, dia melihat seekor mainan. Dan saat menyentuh penghalangnya, penghalang itu langsung terbuka,
yang membuatnya senang bukan main. Mendengar desak-desuk tersebut, para penjaga malah mengabaikannya. Si kucing pun masuk lebih dalam karena mengejar-ngejar si kecoa. Sampai pada titik dia melihat sebuah jalan keluar yang membuatnya sangat senang, seolah telah menemukan tempat rahasia. Akan tetapi dia tidak tahu kalau kini ada makhluk buas yang akan memangsanya. Makhluk tersebut pun langsung menyuntikkan racun miliknya, yang membuat sang kucing kesakitan. Dia mencoba melawan, akan tetapi tubuhnya mulai lumpuh karena racun. Dia hanya bisa ketakutan di hadapan mulut pemangsa yang terbuka lebar. Dan adegan selanjutnya sangat tidak disukai oleh cat lover. Sang MC pun langsung mukbang si kucing tersebut dan berkata mantap jiwa cowok. Karena dia baru merasakan makanan senikmat ini. Berpindah ke Eugene, dia menghampiri sang kapten kapal. Ternyata Eugene kini mulai menjadi stres karena kucingnya telah menghilang sekitar 2 jam. Sang kapten mencoba menenangkannya karena ini adalah kapal antariksa. Jadi si kucing tidak mungkin pergi jauh. Jadi dia memintanya untuk bersabar. Tapi walau begitu, aslinya dia sangat kesal karena wanita tersebut membuat keributan karena seekor kucing sialan. Kalau saja dia bukan Nobel Capital, sudah aku kunci di ruangan isolasi di dalam hatinya. Eugene pun menanyakan tentang penjaga yang menjaga kucingnya. Sang kapten pun menjelaskan bahwa mereka sudah ditahan dan akan segera diproses hukum. Tapi Eugene meminta mereka untuk segera dieksekusi. Dia terus-terusan mendesak si kapten untuk melakukan hal itu. Tapi si kapten tidak bisa melakukan hal tersebut karena masalah seperti ini. Si Eugene yang seorang cat lover garis keras berkata, hanya katamu ha? Orang sekitar hanya bisa terdiam melihat hal tersebut. Dan juga para penjaga yang terus-terusan disalahkan hanya bisa menahan diri mereka. Si botak tidak dapat berbuat apa-apa, apalagi dia dipelototi oleh muka seram Eugene yang stres. Eugene pun memutuskan untuk menunggu 2 jam lagi. Dan jika masih belum ditemukan, dia berkata, siap-siap kau akan turun jabatan kapten. Si kapten sangat kesal dan mempertanyakan di mana keberadaan kucing sialan tersebut. Sang MC yang diventilasi pun menjawab, di dalam perutku hehehe. Dan juga setelah mengubah kucing tadi, dia mendapatkan sebuah trait will instinct. Dijelaskan juga di game ini memiliki sistem trait fusion, yang mana membuat trait yang berkaitan akan bersatu menjadi sebuah trait yang lebih kuat. Sang MC sudah tahu banyak tentang hal tersebut, akan tetapi dia sontak bingung ketika mukbang kucing tadi malah mendapatkan sebuah trait. Dan juga trait itu bergabung dengan sonar miliknya dan berkembang menjadi predator instinct. Yang intinya skill tersebut kayak semacam alarm bahaya ketika nyawa sang kecebong terancam. Sang MG pun kini memutuskan untuk mengintai si Eugene sambil mencari kesempatan dalam kesempitan. Eugene tampak seperti orang gila. Sesuai perkiraan sang MG, Eugene itu adalah tipe manusia yang hanya menunjukkan rasa sayang ke makhluk yang dia sukai. Macam cat lover, giliran hewan lain mah aku diam. Tapi ketika kucing diusik asal lo tahu ya bang, dan sebagainya. MC seketika jengir karena tujuan keduanya telah tercapai, yaitu menciptakan perpecahan antara Eugene dan para penjaga. Berkat insiden tersebut, dia menjadi memiliki jarak dengan mereka. Karena dari awal, para penjaga emang gak suka sama kucing itu. Ya bayangin aja tiap hari mereka harus ngeliatin kucing makan daging berkualitas 3 kali sehari. Dan kebencian tersebut sudah sangat wajar. Ya ibaratnya mereka harus dipaksa terbiasa untuk diperlakukan tidak adil oleh pangkat dan jabatan. Jadi mereka melampiaskan segala kebencian mereka kepada sang kucing. Dan bagaimana jadinya jika pengalihan kebencian mereka telah menghilang? Tentu saja rasa tidak suka mereka akan kembali ke si cewek stres ini. Apalagi mereka terus-terusan disalahkan atas kejadian tersebut. Yang ininya si cebong sangat berterima kasih pada si kucing yang mungkin sudah jadi tai dalam perutnya. Sekarang waktunya berburu mangsa yang lebih besar. Eugene nampak pikirannya kacau. Yang tentu saja dia tidak fokus bekerja. Dia terus-terusan melampiaskan segala amarahnya kepada subjek tesnya. Dia pun kini menghampiri si amuba sambil tersenyum jahat. Tanpa rasa kasihan sedikit pun, dia menyiksanya habis-habisan. Saat mulai bosan, Eugene pun pergi. Sang MC hanya bisa menahan amarahnya.
Si amuba yang telah disiksa habis-habisan masih sempat-sempatnya menyapa temannya. Akan tetapi MC tahu bahwa kata-kata penenang saja tidaklah cukup. Yang sekarang dia butuhkan adalah balas dendam. 2 jam telah berlalu, dia pun kembali kepada si kapten. Sang kapten masih belum menemukannya juga, yang membuat si Eugene menjadi semakin gila. Perdebatan pun tak terelakkan, orang di sekitar hanya bisa menonton, dan tidak tahu harus memihak kepada siapa. MC dengan santai nontonin mereka. Coba sambil ngemil kecoa bang, pasti seru. Eugene pun pergi lagi, pengawal masih terus mengikutinya. Seketika Eugene ingin pergi ke toilet, sang penjaga pun menunggu di luar. Sedangkan penjaga satunya juga mules, jadi dia izin ke toilet dulu. Sang MC tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut, karena biasanya penjaga juga ikut masuk demi keamanan. Namun karena mereka sudah jengkel dengan wanita tersebut, jadi tidak masuk. Sekarang Eugene sendirian, apalagi di WC. Hehehe. Eugene tampak lagi membasuh mukanya. Dia tampak tidak sadar ada makhluk mengerikan di belakangnya. Makhluk tersebut mempersiapkan racun miliknya. Dia pun mendekat secara perlahan. Eugene seketika mendengar suara mengerikan. Dan saat berbalik sudah ada pemangsa yang melompat ke arahnya. Eugene refleks dan berhasil menghindari serangannya. Akan tetapi saat hendak lari, dia terkena suntikan racun pelumpuh yang membuatnya tidak bisa berteriak untuk minta tolong. Dan akhirnya Eugene pun tumbang. Di detik-detik sakaratul mautnya, dia melihat makhluk yang mengerikan, yang nampak sangat kelaparan. Kita tidak tahu apa yang dia pikirkan, entah itu penyesalan, ketakutan akan sisa kubur, ataupun perasaan lainnya. MC juga tidak memperdulikan hal tersebut, karena dia hanya tahu kalau sekarang waktunya untuk mukbang besar. Setiap gigitan penuh dengan informasi genetika yang mengalir kepadanya. Berkat itu juga, kini sang kecebong bisa berevolusi. Bahkan dia tersenyum dengan mulut penuh darah. Saat hendak memencet konfirmasi, tiba-tiba muncul kepingan ingatan dari masa depan, di mana dia akan terbunuh oleh sang penjaga yang masuk. Seketika sang MC benar-benar terkejut. Ternyata itu adalah fungsi dari predator insting. Jika itu benar, maka dia harus segera bersiap. Dia tidak punya waktu untuk berlari. Jadi sang kecebong lebih memilih untuk menjadikannya sebagai hidangan kedua. Sang penjaga pun benar-benar masuk dan sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Di hadapannya sudah ada Eugene dengan tubuh dan kepalanya yang sudah LDR. Di tengah kebingungan itu, dia tidak menyadari ada makhluk yang bersiap menerkamnya. Makhluk itu pun lompat ke pundaknya, terus langsung menghujamkan ekornya ke kepalanya, yang membuatnya seketika tumbang sambil bersimbah darah. Walau agak mubazir, sang MC tidak tahu kapan teman satunya akan datang, jadi dia memutuskan untuk kabur dulu. Dan sang MC kini telah sampai di sarang miliknya. Dia pun memancarkan sonar untuk melihat situasi sekitar. Dirasa aman, dia pun langsung bersiap untuk berevolusi. Evolusi pertamanya pun dimulai. Tubuhnya seketika mengeluarkan cairan aneh. Cairan tersebut perlahan mengeras dan membentuk semacam kepompong. Sang MC seperti menjadi seekor janin kembali. Dia hanya bisa berdiam dan menunggu, sambil merasakan tubuhnya yang perlahan berubah dengan sendirinya. Setelah beberapa waktu, sang kepompong pun mulai bergerak. Cangkang luarnya pun disobek dari dalam, dan makhluk baru perlahan keluar dari tempat tersebut. Bahkan warna kulitnya juga ikut berubah. Sang kecebong kini telah berubah, dan sudah bukan kecebong lagi. Dia meraung seolah berkata, "Aku telah terlahir kembali." Dan sampai di sini saja terlebih dahulu. Jika kalian suka dengan manhwa ini, tinggal komen aja. Dan saya sangat berterima kasih jika kalian menontonnya sampai habis. Apalagi kalian yang sudah suki cap, saya sangat amat berterima kasih. Sekian dari saya dan sampai jumpa di next video.